Haleluya. Shalom. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Senang sekali kalau kita bisa berjumpa lagi atau kami bisa menjumpai saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Saudara, pandemi corona ini belum berakhir. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita pergunakan waktu yang ada. Mari saya mau mengajak kita datang bersekutu dengan Tuhan. Kita mau bersekutu dan belajar firman-Nya lagi. Mengisi hidup kita, memperbarui hidup kita, memperbaiki hidup kita dan sebagainya. Ambil Alkitab saudara, saya mau mengajak kita belajar firman-Nya. Buka dari kitab 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6 lompat. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Lompat di ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan selanjutnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang keempat tadi jelas di sana dikatakan, dan ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan suatu menjadi batu hidup untuk suatu rumah rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini bicara yuk membangun. Ayo membangun. Jangan malas, jangan diam-diam, jangan santai-santai. Mari kita membangun, saudara-saudara. Membangun apa? Membangun suatu rumah rohani. Ya, di ayatnya tadi yang ayat yang kelima, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya karena dikatakan to build up a spiritual house. To build up a spiritual house, membangun suatu rumah rohani, saudara-saudara. Apa itu rumah rohani? Ya, rumah rohani itu artinya persekutuan, ibadah. Di mana kita berada, itu membangun rumah rohani. Saudara-saudara, saya mau ajak kita sungguh-sungguh menyadari begini. Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Di ayat yang ke-9 di sana dikatakan tadi, Dia sudah membawa kita keluar dari kegelapan. Dia menyelamatkan kita. Dia membebaskan kita dari dosa. Tapi tentunya Tuhan melakukan itu semuanya tidak sampai di situ, berhenti. Tidak. Atau kita pun demikian. Kita meresponinya tidak hanya sampai di situ, lalu kita berhenti, kita santai-santai, kita nongkrong-nongkrong, kita tidur-tidur, kita nyaman-nyaman dan sebagainya. No, bukan. Tuhan menyelamatkan kita untuk kita membangun persekutuan. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan membebaskan kita dari dosa. Untuk apa? Untuk kita membangun suatu rumah rohani. Ya. Nah, sama seperti Yesus. Yesus Kristus waktu datang ke dunia ini ribuan tahun yang lalu, Dia tidak datang untuk jalan-jalan, untuk senang-senang. No, tidak, saudara-saudara. Dia datang untuk membangun pelayanan, persekutuan, ibadah-ibadah dan sebagainya, memberitakan Injil dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita pahami dan mari kita perbaiki kekristenan kita, saudara-saudara. Kita mau belajar di tengah-tengah pandemi corona ini. Di ayat yang keempat tadi jelas di sana dikatakan, ayat keempat dan yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Artinya Tuhan mau kita ikut bagian di dalam pembangunan rumah rohani. Tidak berdiam diri, ya, atau bahkan tidak menjauhkan diri. Saudara, harusnya kita terlibat. Nah, sama seperti di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan selanjutnya. Kesimpulannya adalah mereka rajin bersekutu. Ini cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bersekutu, mereka
hadir terus, mereka membangun rumah rohani tiap-tiap hari. Saudara-saudara bayangkan betapa luar biasa. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya, oke, bagaimana kita bisa membangun suatu rumah rohani? Bagaimana kita bisa membangun persekutuan? Ya. Poin yang pertama kita belajar. Di sana dikatakan tadi di ayatnya yang kelima adalah biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Oke, poin yang pertama caranya kita menjadi batu yang hidup. Nah, Yesus Kristus kan sebagai batu penjuru. Batu penjuru, dia dasarnya. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan Yesus itu sebagai pondasi di dalam hidup kita. Batu penjurunya, dasarnya. Sekarang kita batu yang disusun di atasnya, saudara. Namun bedanya kalau seperti ini, nah saudara-saudara lihat saya memegang sebuah batu. Kalau batu ini batu mati, benda mati, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau firman Tuhan berkata bahwa kita tadi adalah batu yang hidup. Artinya yang hidup, benda hidup, saudara-saudara. Apa bedanya hidup dengan mati? Yang jelas adalah hidup itu bisa bergerak, bisa bernapas, bisa berbicara seperti ini, ngomong dan sebagainya. Dan firman Tuhan katakan kita ini batu yang hidup. Ya, batu yang hidup berarti bergerak, saudara-saudara. Ya, bergerak seperti apa? Nah, saudara, bergerak menjangkau. Menjangkau orang lain, menjangkau teman-teman kita di kampus, di kantor, di komplek perumahan kita, di kos-kosan, di asrama dan sebagainya, menjangkau. Kita ajakin yuk persekutuan yuk persekutuan yuk ibadah yuk doa yuk dan seterusnya. Saudara, ini yang namanya membangun persekutuan, membangun suatu rumah rohani. Betapa indahnya saudara-saudara, betapa indahnya jikalau di rumah-rumah, di kosan, di kantor-kantor, di kampus-kampus ada rumah rohani saudara-saudara. Dan ini yang Tuhan mau di akhir zaman ini saudara-saudara. Di dalam 1 Petrus 2 tadi, ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini sekarang sudah menjadi umat kepunyaan Allah. Kalau kita sudah menjadi umatnya Allah, Allah mau supaya kita bergabung, bersatu, berkumpul, membangun persekutuan. Ya, kalaupun dalam masa pandemi corona ini tidak bisa secara onsite atau offline, kita bisa secara online. Kita bisa membangun persekutuan secara online atau secara virtual. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, tentunya terutama ayat yang pertama sampai yang kedua, pasti kita ingat ya, ini ayat yang familiar, saudara. Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan mau kita hidup kita ini loh. Hidup kita menjadi batu yang hidup, bergerak. Ya, bergerak untuk menjangkau, memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang namanya membangun suatu rumah rohani. Kita harus membangun suatu rumah rohani, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita bergerak selama ini? Sudahkah kita bergerak? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana membangun sebuah rumah rohani atau katakanlah persekutuan. Poin yang kedua, memberi persembahan rohani. Ya, di dalam tadi ayat yang kelima, kembali lagi ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, setelah kita menjadi batu yang hidup, maka langkah selanjutnya adalah memberi persembahan rohani. Nah, apa itu memberi persembahan rohani? Yaitu apa yang bisa kita berikan untuk membangun persekutuan tadi. Ya. Tentunya kalau dalam konteks pribadi, Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, dia sudah memberikan persembahan segala-galanya. Ya ini apa? Ya ini nyawanya, tubuhnya, seluruh hidupnya diberikan untuk membangun persekutuan. Supaya manusia dengan Allah diperdamaikan. Manusia bisa datang kembali kepada Bapa di surga. Dosa-dosanya diampuni. Itulah yang namanya persembahan rohani. Nah, apa yang bisa kita persembahkan di dalam membangun rumah rohani, persekutuan? Ya, ibarat kita membangun satu rumah. Ibarat kita membangun suatu rumah apa? Kita butuh semennya.
Kita butuh mungkin rak TV, kita mungkin butuh sofa, kita mungkin butuh kipas angin, butuh AC dan sebagainya. Nah, ayo apa yang bisa kita persembahkan di dalam membangun persembahan itu? Izinkan saya bercerita sedikit. Waktu awal-awal kami membangun persekutuan, membangun pelayanan, gerakan FIBI, Yayasan FIBI, saudara-saudara. Kami memulai dengan kami bisa memberikan persembahan apa? Ya, kami berikan apa yang ada pada kami. Ya, kita butuh LCD proyektor, kita beli. Ya, dari kantong kami sendiri, kita berikan persembahan. Saudara, itu yang namanya memberi persembahan. Nah, untuk membangun persekutuan butuh apa? Butuh alat musik. Butuh apa lagi, saudara-saudara? Butuh kursi, butuh bangku. Mari kita memberikan. Saudara, dengan tulus, dengan sukacita. Ya, supaya berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, persoalannya seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya kan? Di dalam kitab Filipi 1 ayat 22 di sana dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Memberi buah, menghasilkan sesuatu, memberi persembahan. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan kita menjadi pelit kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah begitu murah hati, sudah begitu sungguh-sungguh berbuat baik untuk kehidupan kita. Mengampuni segala dosa kita, menyelamatkan kita, saudara-saudara. Masa kita sebagai umatnya, masa kita sebagai orang percaya, kita meresponinya tidak dengan baik juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dan 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita orang-orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ada buahnya. Salah satu buahnya adalah apa? Kita rela memberi. Kita rela memberi persembahan-persembahan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, harta kita kah, waktu kita kah, pikiran kita kah, skill kita kah, apapun. Saudara, mari kita beri untuk membangun persekutuan, untuk membangun suatu rumah rohani. Ini yang penting juga di dalam kehidupan kita. Jangan kita diam-diam saja, kita tidak mau tahu dengan pembangunan persekutuan. Kita tidak ambil pusing, kita cuek-cuek, kita tidak mau memberikan apa yang kita punya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyadari dan kita ubah sikap hati dan pola hidup kita, terutama di hadapan Tuhan. Ini kesempatan. Saudara, ini kesempatan, mari kita sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh membuka pintu hati kita. Jikalau selama ini, mungkin di antara saudara-saudara ada yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka pintu hati saudara, undang Yesus masuk ke dalam hidup saudara. Dia akan memulihkan, memperbaharui hidup kita. Mari kita membangun persekutuan-persekutuan. Di kantorkah, di rumahkah, di lingkungan rumahkah, di kos-kosankah, di kampuskah, di asramakah, dimanapun. Mari kita bergerak. Kita bergerak membangun rumah rohani bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, pakailah kami, jadikanlah kami untuk membangun rumah rohani bagi kemuliaan nama-Mu. Sebagai batu yang hidup, dan kami berani memberi persembahan-persembahan rohani yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam membangun persekutuan yang hidup, di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu. Bila mana ada saudara-saudara yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berkati jamaah. Bila mana ada penonton, pemirsa yang membutuhkan pertolongan karena terdampak corona Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan FIBI mengucapkan terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.